Oke guys, kita bahas PR trigonometri terakhir kalian ya. Ini persamaan trigonometri yang bentuknya A sin X ditambah B cos X. Oke, kita lihat nomor 1. Nomor 1 kita punya akar 6 sin X, kemudian ditambah akar 2 cos X, itu sama dengan 2. Ini berarti kita bisa bilang ini A-nya, kemudian ini B-nya ya. Kemudian kita harus pakai rumusnya. Rumusnya apa? Akar A kuadrat tambah B kuadrat, kemudian cos buka kurung X min alfa dibagi sama dengan 2 gitu. Nah, untuk ini kita masukin si A sama si B nya, jadinya akar A kuadrat berarti akar 6 dikuadratin, ditambah B kuadrat berarti akar 2 dikuadratin, kemudian jadinya cos X min alfa. Nah, alfanya kita harus ngitung dulu di sebelah kanan. Tan alfa itu sama dengan A per B. A per B nya tuh akar 6 per akar 2. Jadi tan alfa itu sama dengan akar 3. Tan berapa derajat yang hasilnya akar 3? Itu 60 derajat. Jadi 60 derajatnya masukin sini. Kemudian sama dengan 2. Terus ini hasilnya jadi akar 6 kuadrat. Akar 6 kuadrat jadi 6 tambah 2 jadi 8. Kemudian ini cos buka kurung X min 60 derajat sama dengan 2. Masih dibiarin. Kemudian 8 nya kita pindahin ke sebelah kanan. Jadinya cos X min 60 derajat sama dengan 2 per akar 8 ya, akar nggak boleh di bawah, jadi kita kali akar 8 per akar 8 di sini. Kemudian jadinya cos buka kurung X min 60 derajat itu sama dengan 2 per 8 akar 8 diperkecil jadinya 1/4 kali 2 akar 2, jadi hasilnya setengah akar 2. Nah gitu. Dengan demikian kita mendapatkan cos buka kurung X min 60 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Udah sampai sini baru kita pakai rumus yang cos alfa ya. Oke, kita ubah dulu si setengah akar 2 nya. Cos buka kurung X min 60 derajat itu sama dengan cos berapa derajat yang hasilnya setengah akar 2? 45. Habis dari sini kita harus pecah 2. Rumusnya yang pertama adalah X min 60 derajat itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Nah, yang kedua itu adalah X min 60 derajat itu sama dengan minus alfa ditambah K kali 360 ya, pakai rumus persamaan trigonometri yang cos. Oke, kita pindahin 60 nya jadinya pindah ke sana, 45 tambah 60 itu ditambah K dikali 360, jadi X sama dengan 105 derajat ditambah K dikali 360. Nah, baru kita coba-coba K nya ya. Ini batasnya itu dari 0 sampai 360 guys. Jadi kita bisa cobain K nya sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 itu berarti X nya adalah nggak bisa 1 ya, masukinnya min 1 dulu. Kemudian K sama dengan 0, kemudian K sama dengan 1. Untuk min 1 itu berarti X nya hasilnya negatif berapa tuh, 255 ya derajat. Untuk K nya 0 itu berarti X nya sama dengan 105 derajat. Untuk K nya 1 itu berarti X nya udah lebih dari 360, 465 derajat. Nah, yang ini nggak mungkin, yang ini juga nggak mungkin, jadi kita ambil yang ini. Kemudian yang sebelah kanan, yang sebelah kanan kita pindahin 60 nya jadinya 15 derajat, minus 45 tambah 60 ya, tambah K kali 360. Kita cobain K nya sama dengan min 1, itu berarti X nya sama dengan minus 345 derajat. Untuk K nya sama dengan 0, itu berarti X nya sama dengan 15 derajat. Untuk K sama dengan 1 itu berarti X nya sama dengan 375 derajat. Yang ini nggak mungkin, yang ini nggak mungkin, jadi jawabannya 15. Ada 15 sama 105 guys, 15 sama 105 yang A. Oke, lanjut. Oke, nomor 2 kita punya 2 sin X dikurangin 2 cos X sama dengan akar 2 ya. Ini kita anggap A, ini kita anggap B, berarti rumusnya akar A kuadrat 4 ditambah B kuadrat min 2 dikuadratin 4 juga. Kemudian cos buka kurung X min alfa, alfanya kita hitung dulu di sebelah sini. Tan alfa sama dengan A per B.
berarti tan alfa sama dengan 2 per min 2. Jadi tan alfa sama dengan min 1. Jangan lupa negatif ya, kebanyakan dari kalian lupa masukin negatif. Nah, alfanya kalau 1 itu sebenarnya 45 derajat, tapi dia jawabannya min 1, berarti dia harus ada di kuadran 2. 45 derajat dipindahin ke kuadran 2, itu jadinya 135 derajat. Ingat ya, kalau kalian nggak tahu, ini nggak ngerti bagaimana cara dapetin 135, masuk ke Meet saya, tanya. Sama dengan akar 2. Ini tuh hasilnya jadi akar 8. Yang ini biarin aja. Sama dengan akar 2. Saya pindahin akar 8-nya. X min 135 derajat sama dengan akar 2 per akar 8. Jadinya cos buka kurung X min 135 derajat itu sama dengan 1 per akar 4. Akar 4 itu 2. Nah, jadi kita ubah yang setengahnya menjadi cos 60 derajat. Setengah itu adalah cos 60 ya. Oke, baru dipecah 2. Yang pertama adalah X min 135 derajat itu sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360. Untuk yang kedua itu berarti X minus 135 derajat sama dengan minus alfa ditambah K dikali 360. Oke, kita cobain K-nya ya. Kalau K, belum. 135 nya pindahin dulu guys. Jadi X sama dengan pindahin jadi 195 tambah K kali 360. Yang sebelah sini X sama dengan 75 ditambah K kali 360 ya. Tinggal cobain K nya satu persatu. Untuk ini saya udah punya insting, K nya sama dengan 0. Itu berarti X nya sama dengan 195. Untuk yang ini K nya sama dengan 0. Itu berarti X nya sama dengan 75. Dan tidak ada lagi nilai X yang lain, yaitu 75 sama 165 ya. 75 sama 165. Aduh, nggak ada. 195. Oh, salah baca. 195 guys. Yang C. Oke, lanjut nomor 3. Yang nomor 3 itu caranya adalah masih sama sih kayak tadi. Oh, enggak, kali ini ada tan ya. Oke, yang nomor 3 agak sedikit rumit. Jadi cos X ditambah akar 3 tan 30 itu sepertiga akar 3 sama dengan, nah ini 2 sin cos ya. Ini saya tulis ini ya, 2 sin alfa cos alfa itu bisa berubah menjadi sin 2 alfa ya. Berarti di sini menjadi 2 salah. Di sini berarti menjadi sin 2 alfa. Sin 2 alfa. Alfanya adalah setengah X. Setengah X gitu. Ya, jadi hasilnya cos X ditambah 1 sama dengan sin X. Pindahin ke sebelah kanan, berarti 1 sama dengan sin X minus cos X. Oke, kita susun yang rapi. Jadinya kita punya persamaan sin X min cos X sama dengan 1. Ini berarti A-nya, ini berarti B-nya. A-nya 1, B-nya min 1 ya. Jadi rumusnya akar A kuadrat 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Kemudian cos buka kurung X min alfa. Alfanya nanti menyusul. Kita hitung dulu buat alfanya. Tan alfa sama dengan A per B. Berarti tan alfa sama dengan 1 per min 1. Tan alfa sama dengan min 1. Alfanya 45 derajat dipindahin ke kuadran 2 biar jadi negatif. Itu berarti 135 derajat. Ini 135. Dah, nah kalau udah tinggal dihitung. Jadi cos, ini akar 2 ya. Akar 2 cos X minus 135 derajat sama dengan 1. Pindahin cos X minus 135 derajat sama dengan 1 akar 2, nggak boleh di bawah akar, kita kali akar sekawan. Jadi hasilnya adalah cos X sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 nya kita ubah menjadi 45 derajat. Cos 45 derajat. Nah, kalau udah baru dipecah 2. Udah paling sederhana. Kita pecah 2. Jadinya yang pertama adalah cos X minus 135 derajat itu sama dengan 45 derajat ditambah K
dikali 360. Yang satu lagi X minus 135 derajat sama dengan minus 45 derajat ditambah K dikali 360. Untuk yang ini kita sederhanain lagi, X sama dengan 180 ditambah K kali 360. Yang sebelah sini X sama dengan 90 ditambah K kali 360. Kita cobain K nya ya. Ini K nya sama dengan 0, itu berarti saya dapat X nya sama dengan 180. Untuk yang ini K nya sama dengan 0, berarti saya dapat X nya sama dengan 90. Tidak ada angka lain untuk nilai X ya. Tahu dari mana? Dihitung di dalam otak. Kalau kalian nggak bisa, kotret K nya ya, dari min 1 sampai 1. Oke, jadi jawabannya 90 sampai 180 saja. Jawabannya yang D. Oke, semoga benar ya. Lanjut nomor 6. Nomor 6 juga sama aja, tapi kita susun yang rapih dulu soalnya. 6H 3 sin 2X nya di depan ditambah 4 cos 2X nya di belakang baru sama dengan 3 ya. Jadi ini A nya dan ini B nya. Kita pakai rumus akar 3 kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat, terus tulis cos buka kurung X min alfa, alfanya pending dulu, baru kita hitung alfanya pakai tan alfa sama dengan A per B, berarti tan alfa sama dengan 3/4. Nah 3/4 di tabel sebenarnya nggak ada, tapi kita bisa buletin menjadi 37 derajat ya, 37 derajat. Kemudian kita hitung ininya jadi 5 cos buka kurung X min 37 derajat sama dengan 3/5 berat salah masih 3 ya, masih 3. Nah 5 nya kita pindahin jadi cos buka kurung X min 37 derajat sama dengan 3/5. 3/5 itu cos berapa derajat? 53 ya, sama dengan cos 53 derajat. Kemudian baru kita pecah, dipecah menjadi X minus 37 derajat sama dengan K alfa ditambah K kali 360. Terus yang satu lagi berarti X minus 37 derajat sama dengan minus 53 derajat ditambah K kali 360. Kemudian pindahin 37 nya jadinya 90 tambah K kali 360. Yang sebelah sini X sama dengan minus berapa nih? 16 ya, 16 tambah K kali 360, benar nggak? 47 tambah 6 53 gitu. Oke, nah kalau udah baru kita sebutin K nya. Berarti K nya adalah bisa berapa aja. Yang pertama 0, itu berarti X nya sama dengan 90 derajat. Untuk yang ini K nya sama dengan 1 bisa nih. Kalau sama dengan 0 itu minus 6 nggak bisa ya. K sama dengan 1 itu berarti X nya sama dengan 344 derajat. 354 ya, betul. Oke, jadi jawabannya ini sama ini ya. Itu buat nomor 6. Kemudian nomor 7A. Yang 7A kalau nggak salah nggak usah pakai rumus yang tadi ya. Ini kita bisa akalin menjadi cos kuadrat X min 3 sin X cos X ditambah 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Ini bisa kita faktorin guys, ada kuadrat ya, bentuk kuadrat. Cos kuadrat pertama ini dulu, cos kuadrat X berarti cos X dikali cos X, yang belakangnya mau jadi 2 sin X berarti 2 sin X di sini sin X, terus dia pengen tengahnya menjadi 3, itu berarti ini minus, ini juga minus. Dengan demikian saya mendapatkan cos X min 2 sin X sama dengan 0. Yang sebelah sini cos X min sin X sama dengan 0 ya. Ini pelajaran kelas 10 pemfaktoran. Kemudian saya punya cos X itu sama dengan 2 sin X. Yang sebelah sini saya bakal mendapatkan cos X sama dengan sin X. Terus kita bagi semua sama cos X. Yang ini dibagi cos X, yang ini juga kita bagi sama cos X ya, dibagi. Jadi hasilnya adalah 1 sama dengan 2 sin per cos.
sin X per cos X. Yang sebelah sini jadinya 1 sama dengan sin X per cos X. Terus yang sebelah sini duanya pindahin, jadinya setengah sama dengan tan X. Yang sebelah sini 1 sama dengan tan X. Nah, untuk yang setengah nggak ada di tabel, jadi kita harus pakai kalkulator ya. Kalkulatornya caranya kamu pencet tan pangkat min 1 buka kurung setengah sama dengan titik-titik, nanti dia keluar sudutnya. Nah, sudutnya adalah sekitar 27 derajat guys. Jadi ini bisa berubah jadi tan 27 derajat sama dengan tan X. Nah, saya mau tulis tan X nya di sebelah depan. Berarti tan X sama dengan tan 27 derajat. Kalau yang ini sih kita udah tahu, udah ada di tabel ya. Berarti tan X sama dengan tan 45. Nah, kalau udah sederhana baru kita masukin ke rumus tan. Rumus tan apa aja sih? Rumus tan cuma ada satu ya. X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Buat yang lupa, nih saya tulisin lagi. Alfanya 27 ditambah K kali 180. K nya kita bisa cobain dari angka 0. Kalau K nya 0 itu berarti X nya sama dengan 27. Kalau K nya 1 itu berarti X nya sama dengan 207. Masih masuk ya. Kalau 2 udah nggak masuk. Kalau yang ini X sama dengan 45 ditambah K kali 180. Untuk K sama dengan 0 itu berarti X nya sama dengan 45. Untuk K sama dengan 1 itu berarti X nya sama dengan 225. Jadi ini jawabannya semua 45, 225, 27 sama 207 ya, itu untuk 7A. Oke, yang selanjutnya 7B. 7B soal paling susah guys. Sebenarnya nggak susah tapi panjang ya. Coba kita 3 sin kuadrat X ditambah 4 sin X cos X dikurang cos kuadrat X sama dengan 2 ya. Nah, ini saya udah pernah cobain untuk memfaktorkan, itu nggak dapet jawabannya guys. Jadi kita harus pakai cara yang lain ya. Cara lainnya gimana? Yang pertama ini kita harus ubah menjadi yang ini 3 buka kurung, ini kita ubah jadi cos kuadrat ya. Jadi 1 min cos kuadrat X. Dapat dari mana? Dapat dari rumus yang ini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, rumus kelas 10. Kalau saya pengen sin kuadrat X doang, berarti cosnya harus pindah. Jadi 1 min cos kuadrat X. Artinya sin kuadrat X ini bisa diganti jadi 1 min cos kuadrat X. Yang ini biarin aja. 4 sin X cos X nya biarin. Kemudian ini kita bisa kurangkan jadi cos kuadrat X sama dengan 2 ya. Nah, udah sampai sini baru kita masukin 3-nya, jadi 3 dikurangi 3 cos kuadrat X ditambah 4 sin X cos X dikurang cos kuadrat X sama dengan 2. 3-nya pindahin ke sebelah kanan jadi min 1. Sebelah sininya kita gabungin jadi min 4 cos kuadrat X ditambah 4 sin X cos X sama dengan min 1. Oke. Nah, udah sampai sini kita nggak bisa pemfaktoran lagi karena ada min 1 di sebelah kanan. Pemfaktoran itu kamu lakuin kalau kanannya 0 ya. Jadi dari sini saya mau nggak mau harus ubah jadi cos 2 alfa sama sin 2 alfa. Caranya adalah kita pakai rumus yang ini. Rumusnya cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Karena di sini kita punya cos kuadrat X, jadi kita harus pindahin si satunya. Cos 2 kita cocokin jadi X ya. Jadi cos 2X, terus min satunya pindah ke sini. Jadi plus 1 sama dengan 2 cos kuadrat X. Kita pengennya cos kuadrat X-nya aja, berarti 2-nya pindah ke sebelah sana. Jadi cos 2X ditambah 1 per 2. Artinya ini bisa berubah menjadi min 4 buka kurung yang ini masuk ke sini ya. Jadi hasilnya adalah cos 2X ditambah 1 per 2. Oke. Kemudian yang 4 sin cos gimana tuh? Itu kita pakai rumusnya yang ini. Sin 2X. Sin 2X itu rumusnya 2 sin X cos X. Karena di sini kita cuma punya sin X cos X, berarti ini harus pindah duanya. Jadinya sin 2X per 2 sama dengan sin X cos X.
artinya ini bisa masuk ke sini ya. Jadi tulisannya tambah 4 buka kurung diganti sin x cos x nya jadi sin 2x per 2 baru sama dengan min 1 gitu ya. Nah kalau udah gimana baru kita beresin. Cara ngeberesinnya disederhanain dulu. Pertama kita coret dulu ininya set jadi 2, yang ini juga dicoret jadi 2. Jadi saya punyanya adalah min 2 cos 2x. Min 2 nya masuk ke sini jadi min 2 lagi ditambah 2 sin 2x sama dengan min 1. Pindahin min 2 nya ke sebelah kanan, sebelah kirinya susun yang rapi. 2 sin 2x min 2 cos 2x sama dengan 1. Nah gitu. Setelah ini baru kita pakai rumus yang biasa. Rumus yang biasa ini a nya, ini b nya, berarti akar dari a kuadrat tambah b kuadrat cos buka kurung x min alfa sama dengan 1. Kita tulis dulu alfanya, tan alfa sama dengan a per b ya. A per b nya 2 per min 2, tan alfa sama dengan min 1, berarti alfanya 135 derajat. Masukin sini 135 derajat. Akarnya berarti akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat cos buka kurung x min 135 derajat sama dengan 1. Kemudian cos buka kurung x min 135 derajat sama dengan 1 per akar 8. Samain penyebut rasionalin ya. Akar ngebelah bawah berarti kali akar 8 per akar 8, berarti hasilnya adalah cos buka kurung x min 135 sama dengan 1/8. Akar 8 nya jadi 2 akar 2 diperkecil jadi 1/4 akar 2. Ini cos buka kurung x min 135. Nah cos berapa derajatnya hasilnya 1/4 akar 2? Nggak ada, jadi kita harus pakai kalkulator. Cos pangkat min 1 dari 1/4 akar 2 itu hasilnya adalah 70 derajat guys. Berarti ini bisa berubah jadi cos buka kurung x min 135 sama dengan cos 70 derajat ya dari kalkulator. Baru kita pakai rumus cosnya. Ini dipecah menjadi x sama dengan x minus 135 derajat sama dengan 70 ditambah k dikali 360. Yang satu lagi adalah x sama dengan x minus 135 derajat sama dengan minus 70 ditambah k kali 360. Jadi untuk yang ini x sama dengan 205 ditambah k kali 360. Untuk yang ini x sama dengan 65 ditambah k kali 360. Kita masukin k nya, misalnya k nya sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 205. Nggak ada lagi yang lain, cuma satu ini. Untuk yang ini juga sama, k nya 0, berarti x nya sama dengan 65. Selesai guys, ini jawabannya. Oke, thank you guys, tinggal ulangan ya. Nanti kita ulangannya minggu depan. Kalau ada yang nggak ngerti seperti biasa, masuk meet tanya saya aja, jangan malu-malu, tanya aja nggak apa-apa. Thank you guys, bye bye.